Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 123-PID-B-2009-PN-JEPR atas nama terdakwa Eliza Fitriani segera dimulai. Majelis Hakim masuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka ruangan ini sudah dinyatakan tetap dan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 230 KUHP, maka dari itu persidangan dapat dilaksanakan. Diperintahkan pada para pengunjung sidang untuk tetap menjaga ketenangan dalam ruang sidang dan kepada wartawan dipersilakan untuk mengambil gambar tanpa menggunakan lampu kilat. Panitera siap? Siap Yang Mulia. Penuntut umum siap? Siap Yang Mulia. Apakah di antara penuntut umum dan penasihat hukum ada hubungan darah dengan para Pak Hakim? Majelis Hakim ditunjuk sesuai dengan penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor 351-PID-PN-2009-PN-JEPR, di mana saya Muhammad Falikul Isbah SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim. Nama Hakim anggota 1 dan nama Hakim anggota 2 masing-masing sebagai Hakim anggota. Sidang Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili pidana pada tingkat pertama dengan registrasi perkara 123-PID-B-2009-PN-JEPR atas nama terdakwa Eliza Fitriani dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa pada ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, saudari terdakwa silakan duduk di kursi pemeriksaan. Petugas, terima kasih, silakan kembali. Baik, saudari terdakwa, apakah keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudari, mohon dijawab dengan jelas. Nama saudari? Tempat tanggal lahir? Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudari, mohon dijawab dengan jelas. Nama saudari? Tempat tanggal lahir? Kebangsaan Indonesia benar? Alamat saudari? Baik, agama saudari? Pekerjaan? Sudah sesuai ya? Saudari terdakwa sudah berapa lama ditahan? Seingat saya itu sama polisi 6 hari yang mulia, terus sama jaksa ada 15 hari yang mulia. Tepatnya itu di mana saudari itu ditahan? Di Rurat Kartini yang mulia. Di Rutan Kartini ya? Di sini juga sudah sesuai. Lalu apakah saudari tahu kenapa saudari dihadirkan dalam persidangan ini? Saya di sini karena didekor hubungan yang mulia. Baik,
Saudari dihadirkan sebagai terdakwa, jadi saudari harus memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di ruang sidang ini dapat dimengerti. Benar yang mulia, saya didampingi oleh mulia Laufin. Betul. Baik, saudari dihadirkan sebagai terdakwa, jadi saudari harus memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di ruang sidang ini dapat dimengerti. Berdasarkan pasal 54 KUHP, saudari berhak didampingi penasihat hukum. Apakah benar di sebelah kanan saudari ini adalah penasihat hukum saudari? Benar yang mulia, saya didampingi oleh mulia Laufin. Baik, pada penasihat hukum silakan masuk ke depan untuk menunjukkan kartu tanda pengenal advokat, surat kuasa khusus, serta berita acara sumpah. Dan kepada penuntut umum silakan maju ke depan untuk memeriksa kelengkapannya. Apakah penuntut umum keberatan dengan hadirnya penasihat hukum? Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah telah siap dengan surat dakwaannya? Baik. Namun sebelumnya kepada saudari terdakwa dan penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Baik, kepada penuntut umum silakan dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati serta hadirin sekalian, izinkan kami membacakan surat dakwaan Kejaksaan Negeri Jepara untuk keadilan. Surat dakwaan nomor PDS strip 02 garis miring JEPR garis miring 07 garis miring 2019 garis miring identitas terdakwa nama lengkap Elisa Fitriana alias Elisa. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penahanan dianggap telah dibacakan. Dakwaan bahwa terdakwa Elisa Fitriana pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009 bertempat di Jalan Merpati 5, Bukit Cemara, Kabupaten Jepara telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya Boy Kardo dengan urutan peristiwa sebagai berikut. 1. Bahwa pada awalnya terdakwa pulang dari rumah saksi Hafid Rahaspati. Dalam perjalanan pulang, mobil yang dikendarai terdakwa mengalami mogok di Jalan Merpati 5, Bukit Cemara, Jepara. Terdakwa kemudian menunggu di lokasi sambil menghubungi saksi Hafid Rahaspati untuk menjemputnya. 2. Bahwa sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, korban Bon Kardo datang menghampiri terdakwa dan secara paksa membawa terdakwa masuk ke dalam mobil milik korban. Di dalam mobil tersebut, korban melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan cara memaksa membuka pakaian terdakwa dan berusaha memperkosa terdakwa. 3. Bahwa karena dalam keadaan tertekan, takut dan terancam keselamatan serta kehormatannya, terdakwa mengambil sebuah botol minuman keras yang berada di dalam mobil dan memukulkannya ke arah kepala korban sehingga korban terhuyung. 4. Bahwa selanjutnya meskipun korban telah mengalami luka dan ancaman terhadap terdakwa telah berkurang, terdakwa kembali memukul korban menggunakan pecahan botol tersebut ke arah dada kiri korban yang mengakibatkan luka tusuk mengenai organ vital korban. 5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Bon Kardo mengalami pendarahan hebat dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter forensik. Bahwa untuk membuktikan dakwaan ini, jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 KUHP, yaitu 1. Keterangan saksi. 1. Saksi Pak Arman yang menerangkan mendengar teriakan minta tolong dari dalam mobil sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. 2. Saksi Hafid Rahaspati yang menerangkan melihat terdakwa dalam keadaan pakaian robek dan menangis serta korban tergeletak bersimbah darah. 3. Saksi dokter forensik yang menerangkan hasil visum et repertum.
alat bukti visum et repertum nomor 321/VER/2009 oleh Rumah Sakit Sehat yang dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2009 yang disusun oleh Dr. Susi Hari Suswati dengan kesimpulan yaitu sebab kematian korban akibat luka tusuk pada dada kiri. 4. Petunjuk kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan visum et repertum. 5. Keterangan terdakwa. Terdakwa mengakui telah memukul korban menggunakan botol dan pecahannya. Dakwaan primer bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, dakwaan subsidiar bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain maka perbuatan terdakwa setidak-tidaknya telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Demikian surat dakwaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jepara 2009 Jaksa Penuntut Umum Leni Damayanti Esa MH. Oke, terima kasih penuntut umum. Saudari terdakwa bagaimana? Apakah telah mengerti terhadap surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan? Apakah memiliki tanggapan? Saya serahkan semua pada penasihat hukum. Baik, saudara penasihat hukum, apakah memiliki tanggapan atas surat dakwaan yang telah dibacakan penuntut umum? Karena tidak ada perubahan dalam surat dakwaan penuntut umum, maka kami ajukan nota keberatan kami yang mulia. Baik. Apakah sudah siap dengan nota keberatannya? Sudah yang mulia. Baik, kepada penuntut umum, terdakwa dan pengunjung, sidang harap mendengarkan dengan seksama. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, saudari terdakwa dan hadirin yang kami hormati, sidang kami membacakan nota keberatan kami. Nota keberatan atau identitas terdakwa, garis miring nama Eliza Fetriani alias Eliza, garis miring identitas selanjutnya dianggap telah membacakan bahwa penasihat hukum terdakwa mengajukan nota keberatan ini berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena berpendapat bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum mengandung syarat hukum baik secara materi maupun secara yuridis sehingga tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya harus dinyatakan batal demi hukum. Keberatan terhadap substansi surat dakwaan. 1. Dakwaan mengabaikan alasan pembenar dan pemaaf bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah menguraikan fakta adanya percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Ricardo terhadap terdakwa. Namun demikian jaksa penuntut umum tetap mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati. Dan kedua, bahwa tindakan terdakwa sejak awal hingga akhir merupakan satu rangkaian perbuatan yang tidak terpisahkan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum nyata dan mengancam kehormatan serta keselamatan jiwa terdakwa. Dengan demikian perbuatan terdakwa seharusnya dinilai sebagai pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang merupakan alasan pembenar sehingga menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Dakwaan bersifat prematur dan memasuki pokok perkara bahwa penilaian jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa ancaman telah berkurang pada saat terdakwa melakukan perbuatan selanjutnya merupakan suatu penilaian subjektif yang seharusnya diuji dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara, bukan dijadikan dasar utama dalam merumuskan dakwaan. Bahwa dengan menyimpang secara sepihak adanya pembelaan diri yang melampaui batas dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum telah memasuki wilayah pembuktian dan penilaian yuridis yang menjadi kewenangan majelis hakim. 3. Dakwaan kabur bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak secara termas dan jelas menguraikan pada saat mana ancaman terhadap diri
terdakwa dianggap telah berakhir, serta bagaimana kondisi psikologis terdakwa pada saat kejadian tersebut. Ketidakjelasan ini mengakibatkan surat dakwaan menjadi kabur dan multitafsir sehingga merugikan hak terdakwa dalam menyusun pembelaan secara optimal. Keberatan terhadap penerapan pasal dakwaan bahwa penerapan pasal 338 KUHP maupun pasal 351 ayat 3 KUHP terhadap diri terdakwa adalah tidak tepat karena unsur dengan sengaja dan melawan hukum tidak terpenuhi. Mengingat perbuatan terdakwa dilakukan dalam kondisi tertekan, panik, dan berada dalam ancaman kekerasan seksual. Bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain, maka perbuatan terdakwa paling jauh hanya dapat dinilai sebagai perbuatan yang tidak dapat dipidana karena adanya alasan pemaaf sebagaimana pasal 49 ayat 2 KUHP. Seperti itu. Berdasarkan seluruh uraian nota keberatan eksepsi tersebut di atas, penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk selanjutnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. 4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. Demikian keberatan eksepsi ini disampaikan agar majelis hakim berkenan mempertimbangkannya demi tegaknya hukum dan keadilan. Baik, saudara umum, apa ada tanggapan dari nota keberatan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa? Terima kasih. Menanggapi nota keberatan yang telah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum pada prinsipnya menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Pertama, eksepsi tidak mengenai syarat formil dan materi dakwaan, bahwa keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya tidak menyangkut syarat formil maupun material surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat 2 KUHP, melainkan telah masuk pada pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan. Surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, memuat identitas terdakwa, waktu dan tempat kejadian serta uraian perbuatan secara rinci, sehingga tidak bersifat kabur atau obskur legal. 2. Alasan pembelaan diri bukan objek eksepsi, bahwa dalil penasihat hukum mengenai pembelaan terpaksa sebagaimana pasal 49 KUHP merupakan pembelaan yang berkaitan langsung dengan pembuktian pokok perkara sehingga tidak tepat diajukan sebagai eksepsi. Penilaian apakah perbuatan terdakwa merupakan pembelaan terpaksa, pembelaan yang melampaui batas, atau merupakan perbuatan pidana sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim setelah memeriksa alat bukti secara lengkap. 3. Tidak ada dakwaan kabur, bahwa jaksa penuntut umum menegaskan bahwa surat dakwaan telah secara jelas menguraikan rangkaian peristiwa termasuk waktu, tempat, cara, serta akibat perbuatan terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti berupa keterangan saksi dan visum et repertum. Dengan demikian, dalil bahwa surat dakwaan kabur atau multitafsir adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. Permohonan jaksa penuntut umum kepada majelis hakim berdasarkan uraian tersebut adalah jaksa penuntut umum mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menyatakan nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak, serta memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian. Sekian. Baik, bagaimana penasihat hukum? Apakah memiliki tanggapan atas yang disampaikan oleh penuntut umum? Kami tetap pada nota keberatan kami yang mulia. Dikarenakan penuntut umum tetap pada surat dakwaannya dan penasihat hukum tetap pada nota keberatannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan sela interlokutor oleh majelis hakim. Majelis hakim perlu menjelaskan sedikit supaya semua pihak memahami posisi hukum dalam perkara ini.
Berdasarkan pedoman yang ada, termasuk SEMA nomor 2 tahun 2014, tidak semua keberatan bisa langsung diputus di persidangan awal. Keberatan yang menyangkut penilaian fakta, alat bukti, atau alasan pembenar dan pemaaf itu nanti dinilai setelah pemeriksaan pokok perkara. Dalam perkara ini, keberatan saudara sudah masuk ke pokok perkara untuk menyusun putusan sela tersebut, maka majelis hakim memerlukan waktu. Sidang akan ditunda selama 1 minggu. Panitera mohon dicatat ya. Baik Yang Mulia. Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 1 September 2009 dengan agenda pembacaan keputusan sela. Para pihak akan hadir tepat waktu. Sidang ditunda dan ditutup. Silakan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 123-PID-PB/2009-PN-JEPR atas nama terdakwa Eliza Fitriani segera dimohon. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sesuai acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Untuk kepada penuntut umum, terdakwa serta penasihat hukum dan para pengunjung sidang harap mendengarkan dengan seksama. Putusan nomor 123/B/PID-PN-2009-PN-JEPR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa Eliza Fitriani alias Eliza, identitas selanjutnya telah dibacakan. Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara. Penahanan telah dianggap dibacakan. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Alfa SHMH. Pengadilan Negeri Jepara tersebut telah membaca 1. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Jepara. 2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 3. Surat penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jepara tentang penetapan hari sidang. Nomor 4. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan. Meninggal bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan pidana dalam uraian dakwaan sebagai berikut terlebih dalam berkas. Menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah mengajukan surat dakwaan terhadap terdakwa Eliza Fitriani yang dapat pokoknya mendakwakan terdakwa dengan dakwaan primer pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan subsidiar pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa terhadap surat dakwaan tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum mengabaikan adanya pembelaan
bersifat kabur serta telah masuk ke dalam pokok perkara. Bahwa atas nota keberatan tersebut jaksa penuntut umum telah memberikan tanggapan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada surat dakwaannya serta memohon agar nota keberatan penasihat hukum terdakwa ditolak. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut nota keberatan penasihat hukum terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa setelah majelis hakim mencermati dan meneliti surat dakwaan jaksa penuntut umum, majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan tersebut telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap karena telah memuat identitas terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, serta uraian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa secara sistematis dan rinci. Bahwa oleh karena surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, maka dalil penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa surat dakwaan bersifat kabur atau absurd tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya mengenai dalil penasihat hukum terdakwa yang menyatakan adanya pembelaan terpaksa maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut berkaitan erat dengan penilaian fakta, alat bukti, dan keadaan batin terdakwa pada saat peristiwa terjadi. Bahwa penilaian mengenai ada atau tidaknya alasan pembenar atau pemaaf tersebut merupakan kewenangan majelis hakim setelah memeriksa seluruh alat bukti dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam tahap eksepsi. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 KUH serta berpedoman pada surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014, keberatan yang telah memasuki pokok perkara tidak dapat diputus pada tahap eksepsi, melainkan harus dipertimbangkan dalam putusan akhir. Bahwa dengan demikian, nota keberatan eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014. 4. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menolak nota keberatan eksepsi dan penasihat hukum terdakwa Eliza Fitriani untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan register perkara nomor PDS 02-CPR-07-2009 sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar dan pemeriksaan perkara ini. Nomor 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 123-PID-PID-2003-2003-PN-JPR terdakwa Eliza Fitriani alias Eliza ke tahap pembuktian dengan menghadirkan alat bukti. 4. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan negeri Jepara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 1 September oleh majelis hakim yang terdiri dari kami, saya Muhammad Falibul Isbah SHMH sebagai hakim ketua didampingi oleh Iqbal SHMH dan Ulia SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Ibu Wafik SHMH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Alfa SHMH sebagai jaksa penuntut umum
Baik, kepada saudari terdakwa, apakah memiliki tanggapan atas putusan selah yang dibacakan? Saya serahkan seluruhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum bagaimana tanggapannya? Kami menghargai putusan yang telah dibacakan, namun kami akan melakukan perlawanan ke pengadilan tinggi yang mulia. Baik, kepada terdakwa serta penasihat hukum, memang saudara diberikan hak untuk melanjutkan perlawanan, akan tetapi pemeriksaan ini tetap akan dilaksanakan. Dapat mengerti? Mengerti yang mulia. Sidang selanjutnya adalah pembuktian dari penuntut umum untuk memberikan waktu kepada penuntut umum dalam menyiapkan alat buktinya. Maka sidang pada hari ini akan ditunda hingga 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 8 September 2009 yang akan datang. Diperintahkan pada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 123-PID-B-2009-PN-JEPR atas nama terdakwa Eliza Fitriani segera dimulai. Majelis hakim masuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah telah siap dengan alat buktinya? Siap yang mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi dan beberapa barang bukti terkait dan dapat diperpanjangkan. Baik, kepada saudari terdakwa silakan mengambil tempat di sebelah kanan bersama penasihat hukum saudaranya. Penuntut umum, hadirkan kedua saksi pada ruang sidang. Baik yang mulia, tolong untuk petugas pengadilan menghadirkan saksi atas nama Ibu Armani dan Dr. Susi Harisati SPFM ke dalam ruang sidang. Silakan saksi menempati kursi pemeriksa. Baik, saya aja siap mengikuti persidangan hari ini ya. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum memberikan keterangan Bapak dan Ibu akan ditanyakan ijazah terlebih dahulu, mohon dijawab dengan jelas. Ibu siapa namanya? Tempat tanggal lahir? Agama? Berkebangsaan Indonesia, benar ya? Alamat? Alamat Pengkol RT 4 RW 5 Jepara. Pekerjaan ibu? Jual nasi goreng. Saudara kenal dengan terdakwa? Jika yang mulia. Pernah ada hubungan keluarga? Jika yang mulia. Tidak ada hubungan ya, baik. Untuk jadi saksi siap disumpah ya? Siap yang mulia. Dr. Susi, bisa sebutkan nama lengkap? Lu. Nama saya Dr. Susi dari Susanti.
tanggal lahir, Bekasi 3 Desember, agama, Islam, jenis kelamin perempuan, berkebangsaan Indonesia, benar. ya benar, Alamat saudari, Pongkol RT 4 RT 5 Jepara, alamat saudari, Pengkol RT 4 RT 5 Jepara, pekerjaan. dokter spesialis forensik mediko-legal. Oke. Saudari kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia, Pernah ada hubungan keluarga? tidak yang mulia, Baik. Disumpah ya untuk jadi saksi. siap yang mulia. Semuanya Islam, silakan berdiri dan satu langkah maju ke depan. Di atas kepala saudari adalah Al-Quranul Karim ya. Saudari yang bersumpah, saya sekedar menuntunnya saja. Ikuti lafal sumpah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Untuk masing-masing saksi atas nama Armani dan Ibu Susi SPFN masing-masing, apakah sudah pernah diperiksa di BAP penyidikan? Apakah keterangan saudari di BAP itu benar? Saudari dimintai tanda tangan. Sebelumnya dimintai tanda tangan saudari dibacakan atau disuruh membaca sendiri. Sudah benar berarti ya di BAP. Namun demikian, saksi adalah saksi dari ini akan ditanya kembali ya. Pertama dari Ibu Armani, untuk Dr. Susi bisa mundur terlebih dahulu untuk meninggalkan kursi pemeriksaan. Silakan, kesempatan pertama akan kami berikan ke penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, pada tanggal 14 Agustus sekitar pukul 22 waktu Indonesia, di mana posisi saudari? Saya sedang jualan nasi goreng di daerah Mati. Lihat dan dengar pada saat itu. Saya melihat mobil hitam goyang-goyang berut. Apakah saudara lihat dan dengar sesuatu pada saat itu? Saya melihat mobil hitam goyang-goyang berut. Lalu, ada yang lain? Tidak Bu, saya hanya dengar orang tadi saja. Saudara tahu tidak siapa yang berada di dalam mobil itu? Tidak, kan saya takutnya, jadi saya lari ke pos kami Bu. Soalnya tadi sempat saya lihat ada warga yang mengumpul di sana. Selanjutnya apa yang terjadi? Saya cerita terus sama warga yang menghubungi kantor polisi. Pas polisinya datang, kami terus ke mobil tadi sama-sama. Sampai sana malah menemukan ada yang laki gak sadarkan diri kepada kepala sama dedenya berdarah-darah. Baik, dari kami cukup yang mulia. Silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, selain mendengar teriakan, apakah saudari melihat langsung adanya tindak kekerasan di dalam mobil? Tidak, saya cuma dengar orang teriak dari mobil. Baik, yang mulia. Oke. Keterangan saudari saksi kami catat ya, terima kasih. Penuntut umum ada yang mau ditambahkan? Penasihat hukum ada yang mau ditambahkan? Saksi silakan meninggalkan kursi pemeriksaan. Penuntut umum silakan menghadirkan saksi berikutnya. Silakan saksi berikutnya memasuki ruang sidang. Penuntut umum silakan.
pada kecurangan yang menunjukkan adanya usaha perlawanan atau pergerakan sebelum proses tidak sadarkan diri. Dan yang ketiga ada pemeriksaan dalam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan dada dan pernapasan terdapat perdarahan pada zenit dengan lemak dada di bawah area normal. Otot-otot dada menunjukkan tanda trauma akibat kekerasan tubuh. Paru-paru menunjukkan tanda gangguan pernapasan akurat akibat tekanan dan trauma pada rongga dada. Hubungan luka robek dengan organ dalam. Luka robek akibat benda kasar tidak menembus organ vital seperti jantung atau paru-paru. Namun, luka tersebut menimbulkan perdarahan yang memberat kondisi organ. Organ lain tidak ditemukan penyakit atau kelainan organ dalam lain yang dapat menyebabkan kematian secara alami. Di sini ada analisis medis. Luka-luka yang ditemukan menunjukkan adanya kekerasan fisik yang terjadi dalam waktu dekat sebelum kematian. Kekerasan berupa benturan atau pukulan benda tubuh pada dada dan luka robek akibat benda kaca pecah. Kekerasan tersebut menyebabkan gangguan pernapasan berat sehingga korban kehilangan kesadaran dan akhirnya meninggal dunia. Apakah dari ujian tersebut dapat didapat kematian? Hukum kami berikan kesempatan. Terima kasih Yang Mulia. Apakah saudara dapat memastikannya pelaku dari luka tersebut? Iya, Yang Mulia. Tidak. Terima kasih Yang Mulia. Apakah saudara dapat memastikannya pelaku dari luka tersebut? Tidak, saya hanya menjelaskan sebab kematian secara medis. Cukup Yang Mulia. Baik, dari penuntut umum ada pertanyaan tambahan? Baik, pemeriksaan saksi ahli dinyatakan selesai. Saksi silakan meninggalkan tempat pemeriksaan. Penuntut umum ada bukti tambahan? Tadi yang kami mengajukan alat bukti tambahan berupa kopi visum et itu atas nama Ibu dan alat bukti berupa 1 buah pecahan botol kaca yang diduga dapat melawan Apakah barang bukti tersebut telah disita secara sah dan tercantum dalam berita acara penyitaan? Benar Yang Mulia. Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik dan tercantum dalam berita acara penyitaan saat kami juga di ruang sidang. Baik, dicatat sebagai alat surat dan alat bukti barang. Pemeriksaan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum dinyatakan selesai. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi A discharge dari penasihat hukum 7 hari ke depan. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 123-PID-2009-PN-JEPR atas nama terdakwa Eliza Fitriani segera dimulai. Majelis hakim masuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian dari penasihat hukum terdakwa. Saudara penasihat hukum terdakwa, apakah telah siap dengan saksinya? Penasihat hukum silakan menghadirkan saksi. Terdakwa silakan menempati kursi di sebelah penasihat hukum.
Baik, saudari saksi bisa sebutkan nama lengkap. Petugas sedekah saksi. Baik, saudara saksi bisa sebutkan nama lengkapnya, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, benar ya? Alamat Bapak? Jalan Putri Aiskoro, nomor 56 Tora, Pekerjaan saudara? mahasiswa. Saudara kenal dengan terdakwa? Kenal ya, Mbak? Ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Kebetulan saya pacarnya. Baik, berarti memiliki hubungannya. Kalau begitu keterangan saudara akan dinilai dengan kehati-hatian oleh majelis hakim. Untuk bersaksi siap disumpah ya. Siap, berdua. Silahkan maju ke depan satu langkah, lalu ikuti perkataan saya. Al-Quranul Karim ya. Saudara yang bersumpah, saya sekedar menunya saja. Ikuti lafal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Kesempatan pertama untuk penasihat hakim, silakan. Baik, yang mulia. Silakan menempatkan diri di kursi pemeriksaan. Silakan kesempatan untuk penuntut umum terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah pada malam tanggal kejadian saudara menerima telepon dari terdakwa? Ya, benar ya, Mbak. Apa yang disampaikan terdakwa kepada saudara melalui telepon tersebut? Elisa minta saya datang ke lokasi karena mobilnya mogok. Apakah pada saat itu terdakwa menyampaikan adanya kekerasan atau kejadian lain? Tidak, dia hanya meminta saya mengantar. Kira-kira pukul berapa saudara tiba di lokasi? Saya tidak. Sekitar pukul 11. Pada saat saudara tiba, apa yang saudara lihat? Saya melihat Elisa dalam keadaan menangis dan sangat panik di dalam mobil, dan seorang laki-laki yang tergeletak dan tidak memberikan respon. Bagaimana reaksi Adinda saat itu? Dia langsung memeluk saya dan menangis. Dia bilang takut dan tidak tahu harus gimana. Apakah Elisa sempat menceritakan apa yang terjadi? Dia bilang laki-laki itu memaksanya masuk ke mobil dan coba memperkosa saya. Apakah saudara mengenal laki-laki tersebut? Saya belum mengenalnya. Apakah pada saat saudara datang, korban masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan? Saya tidak melihat adanya respon dari korban. Cukup yang mulia. Baik, silakan penuntut umum, kami berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Saudara saksi, apakah saudara melihat secara langsung peristiwa pemukulan atau kekerasan terhadap korban? Tidak. Saya datang setelah kejadian tersebut. Jadi keterangan saudara mengenai percobaan pemerkosaan itu hanya berdasarkan cerita terdakwa? Ya, berdasarkan yang dia sampaikan kepada saya. Apakah saudara dapat memastikan siapa yang memulai kekerasan? Tidak bisa. Apakah saudara melihat alat berupa botol pada lokasi? Saya melihat darah dan pecahan botol di dalam mobil korban. Berarti keterangan saudara hanya sebatas kondisi setelah kejadian atau cukup yang
Baik, dari penasihat hukum ada yang mau ditambahkan? Cukup yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi Tipe korban masih hidup? Saya tidak tahu pasti, yang mulia. Korban tidak bergerak dan tidak berespon. Baik, keterangan saudara dicatat ya. Bagaimana penuntut umum dan penasihat hukum ada yang mau ditambahkan? Mohon izin yang mulia, mohon dicatat bahwa keterangan saksi mengenai percobaan pemerkosaan bukan fakta yang dikatakan sendiri, melainkan hanya berdasarkan cerita terdakwa. Baik, bagaimana penasihat hukum? Mohon izin yang mulia. Kami tidak menghadirkan keterangan ini sebagai saksi fakta kejadian, melainkan untuk menjelaskan kondisi psikologis terdakwa setelah kejadian dan melakukan sebagai keadaan penjelasan. Baik, keberatan dicatat. Majelis menilai keterangan tersebut sebagai keterangan tidak langsung dan bobotnya akan dipertimbangkan dalam putusan. Apakah masih ada saksi atau ahli yang akan dihadirkan? Baik, dikarenakan tidak ada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum, maka sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa silakan duduk di kursi pemeriksaan. Saudari saksi siap mengikuti persidangan ini ya. Silakan penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Saudari terdakwa, apakah saudari mengenal korban bernama Ibu Kardo? Menurut yang mulia, dia teman satu kampus saya. Pada malam kejadian, apakah saudari berada di dalam mobil bersama korban? Iya yang mulia. Apakah benar saudari memukul korban menggunakan botol hingga botol tersebut pecah? Ya, tapi saya melakukannya karena panik dan takut. Apakah saudari melakukan pemukulan lebih dari satu kali? Seingat saya di kepala terus gejek. Pada saat pukulan kedua dilakukan, apakah korban masih melakukan perlawanan? Ada sedikit, tetap menyerang saya, terus saya takut dari pukulan. Berarti pada saat itu ancamannya sudah berkurang kan? Keberatan yang mulia. Pertanyaan tersebut berindikasi mengarahkan. Keberatan dicatat. Saudara penuntut umum silakan dilanjutkan dengan pertanyaan yang tidak mengarahkan. Saudari terdakwa, apakah setelah pemukulan tersebut saudari sempat memberikan pertolongan kepada korban? Saya kaget takut. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Baik, cukup dari kami yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan penasihat hukum. Eliza, sebelum peristiwa pemukulan itu terjadi, apa yang dilakukan korban terhadapmu? Saya dipaksa masuk mobilnya. Di dalam mobil dia mencoba membuka pakaian saya. Bagaimana perasaan saat itu? Saya sangat takut dan panik. Botol yang saudari gunakan dari mana asalnya? Botol itu ada di dalam mobil. Apakah saudari berniat membunuh korban? Tidak, saya hanya ingin korban berhenti dan melepaskan saya. Cukup yang mulia. Baik. Terdakwa Eliza, majelis akan mengonfrontir keterangan saudari dengan alat bukti ya. Dalam visum et repertum disebutkan terdapat luka memar pada dada akibat kekerasan pada benda tumpul dan luka robek akibat benda kaca pecah. Apakah luka tersebut sesuai dengan perbuatan saudari? Iya yang mulia. Apakah saudari menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kematian? Saat itu saya tidak berpikir sejauh itu. Setelah korban tidak bergerak, mengapa saudari tidak segera mencari bantuan? Saya ketakutan dan bingung. Saya hanya ingat untuk menelpon pacar saya. Baik, keterangan saudari telah kami catat. Bagaimana penuntut umum dan penasihat hukum? Apakah masih ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Baik, pemeriksaan saksi-saksi dari penasihat hukum serta pemeriksaan terdakwa dinyatakan selesai. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum 7 hari ke depan. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Alhamdulillah. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang.
Sidang Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 123-PID-PID-2009-PN-JEPR atas nama terdakwa Eliza Fitriani segera dimulai. Majelis Hakim masuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Adalah persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah telah siap dengan surat tuntutannya? Baik. Untuk penasihat hukum, terdakwa dan pengunjung sidang harap untuk didengarkan dengan baik. Mohon izin sebelumnya yang mulia, sebelum saya membacakan surat tuntutan, bisa kami membagikan kopi surat tuntutan. Silakan. Silakan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, setelah hadirin sekalian, izinkan kami membacakan surat tuntutan. Kejaksaan Negeri Jepara untuk keadilan surat tuntutan nomor PDS-02-JMPR-07-2009. Identitas terdakwa nama lengkap Eliza Fitriana alias Eliza. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penahanan dianggap telah dibacakan. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, jaksa penuntut umum telah membaca dengan cermat atas perkara hasil penyidikan, mendengar keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta memperhatikan alat bukti, surat dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa oleh pengadilan secara sah. Dengan ini menyampaikan tuntutan pidana rekuisitor sebagai berikut. Kronologi perkara berdasarkan tahap penyelidikan dan penyidikan. 1. Bahwa perkara ini bermula dari laporan masyarakat mengenai ditemukannya seorang laki-laki dalam keadaan tidak sadar di dalam mobil di wilayah Jalan Merpati 5, Bukit Jepara, Jepara. 2. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, korban diketahui bernama Ibu Ricardo yang kemudian dinyatakan meninggal dunia. Bahwa dari hasil penyidikan diperoleh fakta. Pertama, terdakwa Eliza Fitriana berada
menjatuhkan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pertama, memberatkan. Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa manusia, tidak adanya upaya pertolongan segera terhadap korban. Poin B, meringankan. 1. Perbuatan korban mendahului kejadian. 2. Terdakwa masih muda. 3. Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya. 4. Terdakwa belum pernah dihukum. Tuntutan pidana primer menyatakan terdakwa Elisa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP, menjatuhkan pidana penjara 10 tahun dikurangi masa tahanan. Tuntutan subsidiar menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sesuai pasal 351 ayat 3 KUHP, menjatuhkan pidana penjara 6 tahun dikurangi masa tahanan. Demikian tuntutan pidana disampaikan jaksa penuntut umum menyerahkan sepenuhnya kepada kejaksaan majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Jaksa penuntut umum. Baik, terima kasih. Bagaimana saudari terdakwa, apakah sudah mengerti tuntutan yang dibacakan? Apakah memiliki tanggapan? Baik. Kami akan menyiapkan nota pembelaan yang mulia. Oke, baik. Sidang akan ditunda 7 hari ke depan untuk memberikan kesempatan penasihat hukum menyiapkan nota pembelaannya. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hakim dimohon berdiri. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 123-PID-B-2009-PN-JEPR atas nama terdakwa Eliza Fitriani segera dimulai. Majelis hakim masuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Loh, Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Saudara penasihat hukum, apakah telah siap dengan nota pembelaannya? Siap yang mulia. Baik, untuk penuntut umum, terdakwa dan penghuni sidang harap untuk didengar dengan baik. Majelis hakim yang mulia. Penuntut umum yang kami hormati, para hadirin sekalian, izinkan kami membacakan nota pembelaan kami. Kami akan menyampaikan nota pembelaan kami secara sistematis agar dapat dibahas dan mudah dalam menjadi persidangan majelis hakim. Yang mulia, majelis hakim pengadilan negeri Jepara, penasihat hukum terdakwa Elisa Fitriani telah menerima secara seksama surat dakwaan pembuktian jaksa penuntut umum tuntutan pidana serta mendengarkan seluruh keterangan yang terungkap di persidangan dengan ini mengajukan nota pembelaan sebagai berikut. Fakta yang tidak disangkal. 1. Bahwa benar telah terjadi pembunuhan terhadap korban bayi radio. 2. Bahwa benar korban meninggal dunia setelah peristiwa tersebut. Yang ketiga, bahwa benar pengumpulan korban oleh terdakwa menggunakan korban pacar. Namun demikian, yang menjadi pokok persoalan hukum adalah konteks dan batas pertanggungjawaban tidak pidana terdakwa, bukan semata akibat. Kemudian konteks kejadian pembelaan diri. 1. Korban lebih dahulu melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu percobaan pemerkosaan terhadap terdakwa. Yang kedua, terdakwa berada dalam posisi seorang perempuan sendirian di dalam rumah, kemudian menghadapi ancaman nyata terhadap kehormatan dan keselamatan dirinya. Yang ketiga, melakukan
Ada luka robek akibat botol pecah bukan penyebab utama kematian. Kemudian kematian terjadi akibat gangguan pernapasan. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan perampas nyawa tidak terbukti secara sempurna. Kemudian keadaan pribadi terdakwa yang mulia. 1. Terdakwa masih berusia sangat muda. 2. Belum pernah dihukum. 3. Bersikap sopan dan kemampuan persidangan. 4. Mengalami trauma berat akibat peristiwa ini. Kecenderungan pidana berat terhadap terdakwa akan mencederai rasa keadilan, khususnya bagi korban perempuan yang mempertahankan diri dari kekerasan seksual. Permohonan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penasihat hukum mohon kepada majelis hakim untuk 1. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuduhan hukum atau setidak-tidaknya. 2. Menyatakan perbuatan terdakwa sebagai pembelaan diri yang melampaui batas. Dan 3. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya. Atas perhatian majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Alfa SRM. Baik, saudara penuntut umum memiliki tanggapan? Kami tetap bersuara tuntutan kami yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Kami tetap pada nota pembelaan kami yang mulia. Baik, karena penuntut umum tetap pada surat tuntutannya dan penasihat hukum tetap pada nota pembelaannya, maka agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Sidang ditunda sampai minggu depan untuk memberi waktu majelis hakim menyusun putusan. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 123-PID-B-2009-PN-JEPR atas nama terdakwa Eliza Fitriani segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Baik untuk penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, dan pengunjung sidang harap didengarkan dengan baik. Putusan hakim nomor perkara 123-PID-B-2009-PN-JEPR atas nama terdakwa Eliza Fitriani demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menimbang fakta-fakta persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan ahli forensik, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat berupa visum et repertum, majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada malam kejadian terdakwa berada di dalam satu kendaraan dengan korban poin kartu. 2. Bahwa korban telah melakukan percobaan pemaksaan hubungan seksual terhadap terdakwa. 3. Bahwa perbuatan korban tersebut telah dilakukan secara tiba-tiba di ruang terbatas dan menimbulkan ketakutan nyata bagi terdakwa. 4. Bahwa terdakwa melakukan perlawanan dengan menggunakan botol kaca yang berada di sekitarnya. 5. Bahwa perlawanan tersebut korban mengalami luka-luka
6. Bahwa seluruh rangkaian perbuatan terjadi dalam satu waktu berkesinambungan tanpa jeda yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir tenang atau mencari alternatif lain. 2. Menimbang dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif. 1. Pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ada tindakan alasan pembenar sebelum menilai terpenuhinya unsur tindak pidana. 3. Menimbang tentang notware pasal 49 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa pasal 49 ayat 1 KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri karena ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, 1. Telah terbukti adanya serangan melawan hukum berupa percobaan pemerkosaan. 2. Serangan tersebut bersifat seketika dan nyata. 3. Dilakukan di ruang sempit sehingga tidak tersedia jalan menghindari. 4. Tindakan terdakwa dilakukan untuk menghentikan serangan, bukan untuk membalas. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dalam kondisi terancam secara fisik dan psikis, hukum tidak dapat menuntut ketenagaan dan pertimbangan rasional yang sempurna dari seseorang. Menimbang bahwa penggunaan botol kaca oleh terdakwa merupakan alat yang secara kebetulan tersedia, digunakan secara spontan sebagai sarana perlindungan diri. 4. Menimbang akibat yang ditimbulkan. Menimbang bahwa meskipun akibat dari perbuatan terdakwa adalah meninggalnya korban, majelis hakim menegaskan bahwa akibat yang berat tidak serta-merta menghilangkan hak seseorang untuk melakukan pembelaan diri yang sah. Menimbang bahwa seluruh tindakan terdakwa merupakan reaksi langsung terhadap serangan dan tidak terbukti adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban. 5. Kesimpulan hukum majelis. Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa yang sah, maka 1. Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut hapus. 2. Unsur tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum tidak terpenuhi secara hukum. Amar putusan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Eliza Fitriani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Saudari terdakwa dimohon untuk berdiri. Amar putusan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Eliza Fitriani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 4. Memerintahkan agar terdakwa secara dikeluarkan dari tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa percobaan botol kaca dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Hakim Ketua. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Jepara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 September tahun 2009 oleh majelis hakim yang terdiri dari kami Muhammad Walikul Isbah SHMH sebagai hakim ketua, didampingi oleh Iqbal Hussein SHMH dan Olia Hidayah SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Ibu Wafik sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Leni SHMH sebagai jaksa penuntut umum terdakwa dan Alfa SHMH sebagai penasihat hukum. Saudara, saudari terdakwa silakan duduk.
saudari terdakwa dan penasihat hukumnya serta saudara penuntut umum terhadap putusan yang baru saja kami bacakan, apakah akan menerima atau mengajukan upaya hukum? Mencatat bahwa penuntut umum menyatakan pikir-pikir dan terdakwa menerima putusan. Pengadilan menjelaskan bahwa penuntut umum memiliki waktu 7 hari sejak hari ini untuk menyatakan sikap menerima atau mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum acara pidana. Untuk itu, sidang Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 123-B-2009-PN-JFR atas nama terdakwa Eliza Fitriani dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang.